Ya, selamat sore. Jumpa kembali di Eli Salat. Ya, sore hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa ya. Kita sambil santai-santai ngobrol gitu. Pingin tahu ini, kebetulan ketemu seorang tokoh. Sambil menunggu buka puasa beliau. Sambil menunggu buka puasa beliau. Ya. Walaupun Jadi kita walaupun tidak belum puasa. Memang di puasa di Kristen itu enak, Pak. Tidak dibatasi dengan waktu ya. Terus yang kedua juga bukan faktor makanan saja ya, terutama faktor secara rohani kita tuh terlatih bagaimana kita untuk menahan emosi, penguasaan diri, terutama puasa di Kristen itu penekanannya seperti itu, bukan perkara makan dan minum saja gitu ya. Tapi ya inilah kami hamba-hamba Tuhan yang terbeban untuk seluruh umumnya bangsa Indonesia yang sangat kami cintai dan kasihi, supaya bangsa ini betul-betul dipulihkan ya. Banyak pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saat sore hari ini saya juga bersama hambanya Pak Mozaf yang begitu luar biasa bagaimana beliau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Pak. Kita mau tahu nih Pak. Agak dulu awalnya gimana? Awal-awalnya Bapak asli dari mana Pak? Dari nenek moyang saya nomor 11 di Aceh. Di Aceh. Jadi saya generasinya yang keberapa ini? Ke-18 atau 21? Oh gitu ya Pak ya. Gitu kira-kira. Iya, nah ini awalnya bagaimana kok Bapak nih kok bisa terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Kita mau tahu nih Pak. Kalau bisa jangan dulu Isa Al-Masih, karena ini lain lagi nanti topiknya ini ya. Terima Yesus saja dulu. Terima Yesus ya, silakan. Jadi awalnya itu orang tua saya gembala sidang Bu. Tapi saya batu sandungan di dalam gereja orang tua. Oh gitu. Orang tua khotbah di gereja, saya khotbah di warung. Mabuk, main judi. Oh gitu ya. Jadi sudah lama orang tua saya bergumul. Tapi puji Tuhan, singkatnya pas lagi kelas 3 SMA. Di sini Tuhan memaksa saya harus melayani Tuhan. Harus dipaksa ya. Paksa. Kalau nggak dipaksa, Kalau saya dipaksa. Kenapa saya bilang dipaksa? Waktu kelas 3 SMA, boleh dikatakan ya bagi saya merebut wanita di Kota Madia biasa. Tapi kali ini saya tersandung dengan jagoan-jagoan sehingga masuk ke pengadilan. Kan? Lantas bapak saya mengatakan, kalau kamu sekolah Alkitab, saya urus. Kata bapak, udah Pak, saya menyerah. Akhirnya tidak jadi. Urusnya masuk langsung bui atau gimana? Oh, sekolah Alkitab. Ya. Dia urus masalah bui, kalau mau sekolah Alkitab. Menyerah Pak, saya ikut bapak. Akhirnya dia urus, tidak masuk. Karena boleh katakan main tinju lah. Main tinju di hadapan cewek yang saya bawa kan. Akhirnya masuk sekolah Alkitab. Singkatnya tahun 76 Bu. Jadi tahun 76 saya sudah sekolah Alkitab. Terus setelah 2 puasa saya 3 hari 2 malam 3 hari, ada suara yang saya dengar, berangkat. Wah, saya langsung bicara sama ketua sinode. Gimana nih Om? Belum selesai sekolah Alkitab saya disuruh berangkat. Berangkatnya kemana nggak jelas? Enggak, berangkatnya misi. Mau kemana nggak masalah. Belum sekolah waktu itu ya? Masih sekolah, karena kita belum selesai. Belum selesai. Ya kamu belum selesai udah mau berangkat jangan dulu tuntaskan gitu kan. Ya, kita kan namanya juga ketua sinode kan. Saya ikuti. Entah bagaimana keluar dari sekolah Alkitab, seminggu setelah ada suara itu, tabrakan saya dengan anak Gubernur Marahalim Harahap di Sumatera. Sehingga
dikejar polisi saya yang menabrak itu. Nah, lalu tapi ini masalahnya udah selesai ya pemirsa. Lalu Ketua Sinode bilang, seluruh polisi Sumatera Utara lihat dulu itu semua. Kan sudah saya bilang, oh kemarin disuruh saya pergi, ini dampaknya begini. Akhirnya dengan peristiwa itu diutuslah saya ke sebuah desa di Padang Sedempuan tahun 70-an. Belum selesai. Terus sanalah saya misi, banyaklah pergumulan di sana. Bertarung dengan singa hutan, bertarung dengan dukun-dukun di sana. Yang akhirnya cepat juga mampan dukunnya. Maaf kata bahwa sempat saya buang air darah, kotoran darah ya. Tapi saya puasa dan luar. Saya melihat dia itu saya kenal. Dia naik kuda Raja Singamaraja. Wah, ini saya kenal ini Siregar ini. Maaf saudara, dikejar saya pakai kuda Raja Singamaraja. Datang malaikat itu tarik saya, terbang saya. Pokoknya nggak dapatnya saya karena saya terbang ke atas. Kalau kuda kan merata, nggak bisa. Jadi ini kelebihan malaikat. Ditarik saya ke sini memantau. Akhirnya 2 kali saya mimpi begitu. Saya jumpai dia, namanya Ciregar. Saya jumpai dalam arti saya bilang, saya tahu bapak penganut agamanya Singamangaraja. Jadi saya di sini Pak untuk memberitakan kabar baik, tidak mau bermusuhan. Saya tidak menuduh bapak, enggak. Dengan singkat dia bilang, baru kali ini ya bisa ketahuan saya. Selama ini berapa kali penginjil nggak ketahuan, pulang dia sakit. Akhirnya dia merasa merasa boleh saya katakan Tuhan saya lebih hebat dari Tuhan dia. Amin. Kesimpulannya ya gitu ya. Akhirnya selalu tegur sapa dengan beliau. Dan saya melayani dengan baik di sana, memenangkan jiwa bagi seorang dan wah, luar biasa ya Pak ya pelayanannya. Gitulah Bu ya. Jadi saya tahun 77 melayani, dipaksa Tuhan untuk melayani. Ya, jadi ini kenapa dipaksa? Karena sudah terlalu lama air mata ibu saya, bapak saya sebagai pendeta. Kadang-kadang orang lain bilang, ngapain lagi kamu khotbah di gereja? Anakmu itu khotbah itu di warung. Ini anak yang hilang ceritanya nih kembali lagi nih di Alkitab. Iya kira gitu. Jadi udah sempat digituin sama orang. Jadi akhirnya saya nggak dengar semua nasihat orang tua. Mabuk juga saya, main kartu juga saya. Main cewek juga enggak ada. Enggak dimarahin sama ibu. Dia cukup berdoa. Jadi rupanya doa ibu saya luar biasa terjawab ya. Mantap. Sekarang jadi seorang penginjil yang luar biasa ya. Ya kalau saya bilang pada waktu itu ya, mungkin kan ada masanya ini. Ada masa Elisa kan. Kalau pada masa itu di kampung-kampung ada satu kampung banyak orang berjibat di situ. Takut orang masuk menginjil situ. Saya masuki dengan seseorang hamba Tuhan juga. Ya puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi itulah maka saya bilang tadi, saya dipaksa oleh Tuhan untuk melayani. Jadi kalau Anda beda dengan saya, ya tidak apa-apa. Panggilan itu beda-beda. Jadi saya tidak menjadi kesombongan. Tidak. Tapi memang perlu juga sih Pak. Kadang orang Kristen sekarang nih ya, kita nasehatin, kita tegur, dia cuek gitu ya. Contohnya gini, misalnya hal sepele untuk masalah dia untuk ke gereja gitu. Ayo ke gereja hari Minggu. Dia bilang nanti dulu deh, ntar aku udah urusan minggu depan lah gitu.
Nah besok lagi, ayo minggu depan tiba, ayo ke gereja, susah lagi. Itu orang-orang seperti itu perlu dipaksa juga tuh. Istilahnya ini orang Kristen dorongan ini. Ya, istilahnya orang Kristen dorongan. Jadi kalau nggak didorong-dorong, dia kayak gerobak aja Pak, itu Pak istilahnya kan. Jadi istilahnya seperti orang Kristen gerobak nih Pak. Jadi kalau nggak didorong-dorong atau nggak dipaksa, dia nggak jalan cari Tuhan. Kadang-kadang memang perlu juga seperti itu Pak. Jadi Tuhan harus paksa, gitu. Ada. Iya, kadang-kadang kalau kita nggak dipaksa, ya akhirnya kita santai-santai aja deh. Yang penting sudah jadi Kristen, selesai dibaptis, Muhammad jadi Matius, ya kan, Sarboah jadi Esther, cukup selesai begitu saja. Tidak ada pertumbuhan gitu, tidak ada perkembangan. Nah kalau seperti Pak Mozart kan harus dipaksa ya kan, kalau nggak dipaksa nggak jadi seperti ini saudara. Iya. Sekarang saya? Silakan Pak. Jadi kalau soal paksa memaksa ini, ya tidak heran lah, mulai zaman Yunus, Nabi Yunus sudah dipaksa Tuhan. Iya betul. Kalau nggak dipaksa. Jadi artinya, makanya Tuhan bilang orang yang dikasihi itu harus dicambuk. Cambuk ini sejajar dengan tadi dipaksa. Jadi kalau kita mengasihi anak, jangan lupa rotan. Nah itu. Jadi karena ibu saya lupa rotan, ya kelamaan. Tapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Untung aja ibu saya nggak stres. Sekarang bapak ibu masih ada Pak di kampung atau? Sudah dipanggil Tuhan. Sudah lama. Bapak itu sebagai gembala dipanggil Tuhan sudah ada 20 tahun. Ibu saya 15 tahun. Keluarga Bapak sendiri, istri, anak-anak, kalau di mana tinggal? Keluarga saya jangan dulu sekarang, saya katakan nanti berikut masalah keluarga supaya ada nanti contoh-contoh keluarga yang baik bagaimana, kan gitu. Iya. Jadi kalau memang kita sayang anak, jangan lupa cambuk atau rotan, kata Amsal Sulaiman, rotan kan gitu. Atau ada ayat yang mengatakan yang kukasihi akan kuhajar. Kuhajar, iya. Jadi karena orang tua tidak mau menghajar, ya lama. Tapi walaupun lama, boleh dikatakan orang tua saya sudah dikatakan di gereja bangga punya anak seperti saya. Dan bapak saya sudah mengatakan di mimbar, ini adik saya, Pak Bosa. Nah kan gitu kan. Setiap saya pun datang, saya yang disuruh khotbah kan. Mantap ya. Walaupun ada pendeta lain, karena nilai khotbah saya beda. Nah kan gitu. Jadi oleh karena itu, saya berterima kasih bapak saya masih sempat ngomong bangga punya anak. Berarti kekurangan saya selama ini sudah terhapus. Kan gitu. Dan ibu saya bangga punya anak seperti saya, disampaikan juga sama semua arisan. Paguyuban. Ya saking senangnya mereka bangga, ya kan, disampaikan lah. Jadi bukan hanya bangga di soal penginjilan, saya tidak pernah membebani mereka. Maaf kata, sampai saya S3 tidak ada pernah minta dari orang tua. Nah gitu. Jadi situlah bangganya. Tapi yang paling bangga adalah Bu, ini perlu diketahui anak-anak ya, secara singkat. Ibu saya seorang janda, pernah sakit di rumah seorang janda di Sumatera. Boleh dikatakan diguna-gunai yang tidak suka gerejanya ibu. Karena saya setelah berdoa sampai saya lihat kakinya ini keluar ulat. Saya berdoa puasa malam itu, lalu ada petunjuk di depan rumah, ada ditanam. Saya gali, ternyata ada buntalan. Sampai kayak begitu ya? Ya, di sana memang masih musim. Masih ya. Uji menguji gitu ya. Antara nabi asli dengan nabi palsu. Nah, antara nabi Elia dan nabi Bal masih ada di sana. Nah, lalu saya bawa ke Jakarta. Oh tidak, 2 bulan dulu di sana.
Dan maaf kata, saya pada waktu itu masih PNS, pegawai negeri di Pemda DKI. Tapi saya rela pensiun dini untuk mengurus ibu saya seorang diri. Karena kapan lagi saya mengabdi kalau bukan waktu hidupnya. Iya. Jadi bagi yang merasa diri punya orang tua, ya kan? Berbaktilah waktu hidup. Iya, betul. Tidak ada satupun yang berani kalian anak-anak mau mundur pensiun dini. Dan saya sudah terima sikap pensiun dini untuk mengurus ibu kandung sendiri. Padahal kalau secara duniawi sayang ya. Sayang, orang lain bilang bodoh. Keluar gitu ya. Katanya, saya bilang sama kepala bagian, katanya surga di telapak kaki ibu. Kan saya ngurus ibu, kan ada surga di telapak kakinya. Menurut kalian, kalau kami nggak ada. Kalau surga telapak kaki kan berarti diinjak-injak, bilang. Iya. Nah gitu, itulah salah satu kebanggaannya. Rela saya pensiun dini, maaf ya, untuk mengurus ibu saya kandung. Dan setelah saya bawa ke Jakarta, tahu nggak saya bawa ke Jakarta? Saya gendong naik kapal laut dari Belawan, Tanjung Priok, naik angkot ke Petamburan dulu rumah saya. Ibu saya di belakang, oper depan, mulai dari Tanjung Balai Medan. Bayangkan malu apa enggak? Tak terbayangkan oleh terbayangkan saya. Itu. Mundur pensiun, gendong ibu kandung sendiri, depan belakang ada barang. Ini tapi bagi saya, oh merinding bulu saya. Ibu saya mendengar rupanya di surga ini. Luar biasa ya sampai Iya, saya gendong sebegitu. Lalu setelah ibu saya sembuh ada 1,5 tahun di depan saya Jakarta, saya suruh pulang naik pesawat karena sudah sembuh. Lalu saya minta aktif lagi pensiun dini. Datang Pak Haji, kau punya aja Jakarta ini, kata. Ya sudahlah, kata kan saya kan ngurus ibu saya. Ngurus ibu saya bukan karena korupsi, bukan. Nah katanya berbakti dulu waktu hidupnya. Saya sudah baktikan, nggak tanggung-tanggung. Akhirnya ya puji Tuhan lah, Pak Haji ini setelah saya diskusi 6 bulan aktif lagi. Maaf ya, bukannya punya saya orang Jakarta, tidak. Tapi ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan saya pensiun dini untuk mengabdi kepada orang tua. Menunjukkan bahwa benar-benar ibu itu adalah pembawa berkah di dalam kehidupan kita. Ya, makanya ada pesan firman Tuhan. Oh, hai anak-anak, jikalau engkau mau panjang usiamu, panjang umurmu, hormatilah orang tuamu. Ya. Jadi kalau anak-anak mau panjang umur, hormatilah orang tuamu. Orang tua itu tidak harus satu kandung saja ya, tetapi orang yang dituakan. Orang tua siapa saja, mau dia ibu sambung maupun ya pokoknya siapapun yang dituakan. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan juga, usaha kita, apapun yang kita lakukan, hormati Tuhan dan hormati orang tuamu. Ya, ini satu kesaksian dari Pak Mozab bagaimana dia begitu menghargai dan mengasihi orang tuanya yang sudah menjadikan dia seperti ini. Ya, kiranya saudara yang melihat tayangan ini boleh diberkati dan mencontoh sesuatu yang baik, karena hidup di dalam Tuhan harus sungguh-sungguh tidak mengasihi Tuhan saja, tetapi Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.